Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, rahmat, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih tetap dalam kondisi untuk selalu semangat belajar. Dan juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita berharap nanti di yaumul akhir akan menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ini lanjutan dari video yang kemarin mengenai interpolasi linier. Ini kita akan coba mengimplementasikan ke Microsoft Excel ya, supaya nanti kita pembahasannya lebih mudah. Ya, jadi ini meneruskan contoh yang kemarin. Di sini ada data yaitu X ya, data sejumlah X ini ya, 13579 dan efeknya 1925491. Jadi kalau di titik X-nya itu 1, berarti fx-nya adalah 1 di titik 3 ya. Ketika X-nya 3 itu efeknya adalah 9, kalau 5 itu efeknya 25. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah bentuk dari deret bilangan ganjil yang dikuadratkan ya. Ini kalau kita buat scatter ya, jadi seperti ini ya, kurvanya seperti ini, jadi kurva kuadrat ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ya, jika X sama dengan 4, berapa fx-nya ya. Jadi di sini kan tidak diketahui data untuk X ketika X adalah 4 ya. Nah, berapa fx-nya gitu kan. Nah, yang pertama menggunakan selang ya. Antara X0 ya, X0-nya itu adalah 1 dan X1-nya adalah 5. Jadi ini dicari di selang antara ini ya. Kemudian untuk B-nya itu selangnya antara 3 dan 5. Nah, nanti dicari dari dua kemungkinan itu berapa nilai fx ketika x-nya adalah 4. Nah, kemudian setelah itu dibandingkan dengan nilai fx sejatinya. Nah, nanti kan ketahuan errornya ya, error numeriknya berapa. Nah, kalau kita lihat tabel ini, saya kira sudah bisa memahami jika 4 ya, itu seharusnya nilai sejatinya atau fx-nya adalah 16 gitu. Karena 4 dikuadratkan itu 16. Jadi kita tulis saja di sini ya. Atau nggak usah saja. Nah, ini kita coba jawab yang nomor yang A ya. Jika selangnya antara X0 dari 1 sampai 5. Oke. Nah, jadi kita juga akan membuktikan ya, yang kemarin kita sudah bahas itu apakah dengan interval yang lebih rapat ya, itu menghasilkan error yang lebih rendah. Seperti itu. Oke. Nah, kita masukkan satu persatu ke formulasi ini. Ya, berarti di sini nilai F4 ya, itu sama dengan fx0 ya. Fx0 itu di sini adalah 1. Karena kan x0-nya dimulai dari 1. Ini efeknya berarti di sini adalah 1. Atau seperti ini aja biar gampang. Kemudian ditambah hasil pembagian ini ya, fx1 kurangi fx0, berarti dalam kurung supaya aman. Karena ada dua operasi ya, ini pengurangan dan ini pembagian, maka ini kurungnya dibuat 2. fx1 berarti fx1 itu adalah ini ya 5 berarti. Berarti di sini 25 minus fx0. Ini sini lagi, kemudian
dibagi ya, dibagi dengan X1, X1-nya 5, ini kan X1-nya 5 ya, dalam kurung saja supaya aman. Kemudian minus X0 adalah 1. Oke, kurung tutup. Dikalikan dengan dalam kurung X ya. X itu berarti yang kita cari, berarti 4 ya. Kita akan mencari 4. 4 dikurangi X0. X0-nya adalah 1. Oke, sudah seperti ini. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 19. Jadi, kalau dihitung secara numerik, itu hasilnya adalah 19. Kemudian kita cari errornya. Kita cari pakai huruf epsilon ya. Teman-teman kalau tidak ketemu huruf epsilon, ya kita pakai huruf E biasa atau E kapital ya, tidak masalah asal kita konsisten bahwa E di sini adalah error ya. Seperti ini ya. Atau saya taruh bawah saja. Nah, untuk mencari errornya itu berarti nilai ini ya, nilai hasil numeriknya ya, dikurangi nilai eksaknya. Nilai eksaknya itu kan 16 ya. Atau biar aman, saya tulis saja nilai eksaknya di sini 16 ya. N eksak, nilai eksaknya atau nilai sejati itu 16 ya. F4 adalah 16. Karena tadi hasil dari pengkuadratan. Jadi 4 kuadrat itu 16. Nah, kita teruskan lagi. Ini berarti dikurangi 16. Kemudian dibagi dengan 19 ya. Atau ini saja supaya nggak error. Ini dikurangi ini ya. Terus dibagi 19. Ini dikasih kurung lagi saja supaya aman. Dikali 100. Ya, errornya adalah 15,789,47368% ya. Jadi kalau kita mengambil interval untuk mencari f fungsi atau fx4 ini, fungsi x ya, ketika di angka 4 ini kita pakai interval 1 sampai 5, itu menghasilkan output ya 19 dengan error itu 15,789,47368. Itu kesimpulannya. Kemudian kita coba dengan interval yang lebih rapat ya. Berarti interval antara 3 dan 5. Ini 3, ini 5. Berarti nanti dimasukkan ke formulasi lagi, substitusi ya. Ini berarti atau kita bisa kopas rumusnya. Ini berarti bukan, sebentar, ini B2, ini B5 ya. B5 benar. Itu kita ulang saja lah ya, supaya aman. Kita masukkan fx0 ya. Fx0-nya adalah berapa? Ya. Karena ini x0-nya sudah 3, berarti di sini fx0-nya adalah 3 ya. Di sini berarti 9, 3 kuadrat itu 9. Kemudian ditambah fx1. Fx1 berapa? Fx1 adalah 25. Ya. Dikurangi fx0. Fx0-nya berapa? Itu 9 ya. Oke. Kemudian dibagi X1 kurangi X0. X1-nya adalah 5. Jadi ini kurangi 3 ya. Kurangi X0, 3. Oke, kemudian dikalikan X yang kita cari ya. X-nya kan 4 ya. 4 dikurangi, karena ini X0-nya sudah 3 ya. X0 berarti ini di 3.
kemudian di enter. Nah, hasilnya 17. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata saja bahwa 19 dengan 17 itu untuk mendekat ke 16 itu berarti lebih dekat yang ini. Ini kemungkinan besar errornya harusnya lebih rendah yang ini. Nah, kita cari, tapi kita coba lihat errornya berapa. Kita cari, berarti nilai hasil numerik dikurangi nilai eksak ya. Kemudian dibagi nilai numeriknya lagi, ini dikasih kurung, kemudian dikali 100. Ya, errornya adalah 5,882352941. Jadi di sini terbukti bahwa dengan menggunakan interpolasi linier eh, itu semakin rapat intervalnya atau selangnya atau hanya itu semakin mendekati nilai sejatinya. Jadi seperti itu. Nah, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Sebenarnya ini tanpa dicari menggunakan numerik pun bisa sebenarnya. Tapi ini hanya contoh saja. Kita eh, ingin membuat perbandingan atau mencari nilai errornya. Nah, pada kenyataan yang sesungguhnya terkadang nilai analitik ini tidak bisa dicari begitu ya. Jadi mau tidak mau kita hanya bisa menggunakan nilai hampiran dengan harapan errornya itu semakin rendah. Dicari ke titik yang paling dekat dengan nilai sejatinya ya. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk pembahasan hari ini. Nanti bisa tanya jawabnya bisa di kolom komen. Silahkan karena mungkin untuk metode interpolasi linear ini kan hanya salah satu metode untuk mencari atau menaksir ya sebuah harga di antara data-data ini ya. Sebenarnya ada interpolasi kemarin ya, kuadrat, kemudian interpolasi polinomial Newton dan interpolasi polinomial Lagrange. Nanti di lain kesempatan insya Allah kita akan bahas itu. Namun interpolasi linear ini adalah sebagai dasar untuk selanjutnya metode-metode berikutnya itu berfungsi sebagai perbaikan atas metode ini supaya lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.